Assalamualaikum anak-anakku kelas 7. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Yuk kita belajar matematika bersama Ibu Irma. Hari ini kita akan membahas bab 7 tentang garis dan sudut. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas garis terlebih dahulu, hubungan antar garis dan membagi garis. Dengan kompetensi dasar 3.10 dan 4.10. Ini dia kompetensi dasarnya ya anak-anak. Fokus dan selalu semangat belajar. Hubungan antar garis. Hubungan antar titik, garis, dan bidang yang kita akan pelajari hari ini. Yang pertama yaitu hubungan titik dan garis. Yang kedua adalah hubungan antara titik dan bidang. Yang ketiga adalah hubungan antara garis dan bidang. Yang keempat adalah titik-titik segaris. Dan yang kelima yaitu titik-titik sebidang. Perhatikan berikut. Ya, hubungan antara titik, garis, dan sudut. Dalam geometri, istilah titik, garis, bidang itu tidak memiliki definisi. Coba kalian lihat semuanya pada gambar ada titik A. Titik A, sebuah titik hanya bisa ditentukan letaknya, tapi tidak memiliki panjang dan lebar. Lihat gambar. Gambar yang kedua adalah garis RS. Jadi garis menunjukkan dua tanda panah di setiap ujungnya yang panjangnya tak terbatas. Kemudian yang ketiga adalah bidang. Perhatikan gambar yang ketiga ada bidang alfa, yaitu bidang datar merupakan daerah yang panjang dan lebarnya tak terbatas. Hubungan titik dan garis. Perhatikan gambar yang pertama itu ada titik A terletak pada garis. Titik disebut terletak pada garis jika titik tersebut ada pada garis titik A pada garis L. Kemudian perhatikan gambar yang kedua. Titik terletak di luar garis. Contohnya yaitu titik B. Titik B disebut titik di luar garis jika titik itu tidak menjadi bagian dari garis atau titik B di luar garis M. Hubungan antara titik dan bidang. Perhatikan gambar anak-anak. Titik C itu terletak pada bidang alfa. Lihat gambarnya. Berbeda dengan gambar yang satu lagi. Titik D itu terletak di luar bidang beta. Kolinier adalah titik-titik yang segaris. Dua titik atau lebih dikatakan segaris jika titik-titik tersebut terletak pada garis yang sama. Perhatikan gambar, titik A dan titik B itu terletak pada garis yang sama yaitu garis L, maka disebut kolinier. Titik sebidang. Dua titik atau lebih dikatakan sebidang jika titik-titik tersebut terletak pada bidang yang sama. Contohnya pada gambar berikut yaitu bidang beta ada titik C dan titik D terletak pada bidang beta, maka itu disebut titik-titik sebidang. Lihatkan lagi anak-anak, titik A dan B melalui AB. Lihat gambarnya anak-anak, ada titik A dan titik B itu terletak di ruas garis AB. Gambar anak-anak, ruas garis AB atau segmen AB digambarkan seperti gambar berikut ini. Lagi gambar anak-anak, sinar garis AB, titik A sebagai titik pangkal sinar garis AB. Anak-anak perhatikan lagi gambar, titik B sebagai titik pangkal BA. Jadi sinar AB ini sama dengan sinar BA. Lagi gambar ya anak-anak. Jika titik C terdapat di antara A dan B, maka CA dan CB disebut dua sinar yang berlawanan. Perhatikan gambar 7.12 yaitu sinar CA dan sinar CB saling berlawanan. Kedudukan dua garis. Perhatikan gambar yang pertama anak-anak. Garis A dan B merupakan dua garis yang tidak sejajar dan berpotongan jika diperpanjang. Kemudian gambar yang kedua, garis E dan F merupakan dua garis yang sejajar. Coba kita perpanjang, itu tidak akan ada perpotongannya. Beda lagi dengan gambar yang ketiga, garis K dan L merupakan dua garis yang berimpit. Jadi sama-sama di garis F.
dua garis berikutnya yaitu garis M dan N merupakan dua garis yang saling berpotongan dengan simbol seperti X. Kemudian garis Q dan R merupakan dua garis yang berpotongan tegak lurus, simbolnya seperti pada layar. Kemudian dua garis yang sejajar, simbolnya itu garis dua sejajar. Contoh soal perbandingan dua garis. Pada gambar berikut tentukan nilai R. Diketahui gambar BM itu sejajar dengan PQ, maka X berbanding PB sama dengan AQ berbanding QM. X berbanding 3,6 karena PB-nya 3,6 sama dengan AQ-nya 2 berbanding dengan QM 3. Maka 3X sama dengan 7,2. Maka 1X-nya 7,2 dibagi 3 jadi 2,4. Maka nilai X adalah 2,4 cm. Waktunya latihan. Kalian buka buku paketnya halaman 177 nomor 21, nomor 22, nomor 23. Kemudian halaman 130 nomor 4, 5, 6, 7, dan 8. Ini dia soalnya. Pak kerjakan ya latihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.